Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzan Rahman dari kelas 5E dengan NPM 02118214. Di sini saya akan mendeskripsikan perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 15 Juni 1971. Perusahaan produsen semen ini telah mengalami beberapa kali pergantian nama, yang sebelumnya yaitu PT Semen Cibinong Tbk menjadi PT Holcim Indonesia Tbk di tahun 2006. Pada tahun 2019, PT Semen Indonesia mengakuisisi perusahaan dari Lafarge Holcim, dan di tahun yang sama perusahaan ini berganti nama menjadi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dan memasarkan merek baru semennya, yaitu Dynamic. Perusahaan ini memiliki 4 pabrik dengan total kapasitas produk di tahun 2019 mencapai 14.037 juta ton per tahun, dan perusahaan ini memiliki karyawan 2.434. PT Solusi Bangun Indonesia adalah sebuah perusahaan publik Indonesia di mana mayoritas sahamnya 98,3% dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia Industri Bangunan, bagian dari Semen Indonesia Group dengan produsen semen terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menjalankan usaha yang terintegrasi dari semen, beton siap pakai, dan produksi agregat. Perseroan mengoperasikan 4 pabrik semen di Narogong, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, Tuban, Jawa Timur, dan Loknga, Aceh. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk saat ini mengoperasikan jaringan penyedia bahan bangunan yang mencakup distributor khusus, toko bangunan, ahli bangunan, binaan perusahaan, dan solusi-solusi bernilai tambah lainnya. Pada saat pandemi, perusahaan tetap mampu mencatatkan hasil lebih baik pada semester pertama tahun 2020 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Asosiasi Semen Indonesia mencatat terdapat penurunan konsumsi semen nasional sebesar 7,72% pada semester pertama tahun 2020, terutama karena melambatnya kegiatan proyek dan pembangunan sebagai dampak dari musim hujan, bulan Ramadan, dan libur Hari Raya Idul Fitri, serta pembatasan karena pandemi COVID-19. Hingga akhir semester pertama tahun ini, SBI mencatat peningkatan volume penjualan semen dan terak sebesar 2% dan mempertahankan pendapatan sebesar 4,518 miliar. Laba bruto meningkat sebesar 29,16%. Dan EBITDA sebesar 45,84%. Beban pokok pendapatan turun di 7,21% karena penyesuaian pada operasional selama pandemi. SBI berhasil mencapai peningkatan laba sebelum bunga dan pajak penghasilan sebesar 158,12% menjadi 493 miliar dibandingkan 191 miliar pada periode pertama tahun 2019, serta mencatatkan laba positif sebesar 82 miliar dibandingkan kerugian yang dialami pada semester pertama tahun 2019. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.